Oke, kita lanjut lagi bersama Mas Nevi. Kebetulan saya berada di pintu masuk kawasan wisata religi. Dan di sana terdapat ini ya, apa namanya, Langgar Panggung ya. Itu merupakan salah satu cagar budaya di kota Surabaya. Dan di sana tepatnya di gerobak sampah itu dulu adalah halte Gili yang dibangun oleh OS Java Sumtrem Maskapai. Nah, ini kebetulan saya sama Mas Nevi lagi berada di salah satu warung kopi di sekitar pintu masuk kawasan Ampel. Mas, halo. Itu yang halte Gili itu tadi lokasi tepatnya di sana ya? Iya, pokoknya sebelum tikungan ini di selatannya jembatan jalan gitu. Oh. Nah, itu namanya Stoplatz atau kemudian jadi halte Gili, tapi nggak ada bangunannya. Nggak ada bangunannya, hanya cuman perhentian saja ya? Perhentian, terus juga ini apa namanya, ada dua jalur dulu buat emplasementnya, buat kres-kresan ya, atau buat silangnya. Persilakan ya. Jadi di sini ada, lalu di Mas Mansur juga ada, terus di Benteng juga. Untuk pertemuan silangan terus tahun 1920 atau 21 gitu, ingatku ya. Kalau apa namanya, aku agak lupa tahunnya, tapi yang jelas setelah kecelakaan Gunung Sari tahun 1916 itu kan adu banteng di sana di Gunung Sari ya. Itu bikin satu lokomotifnya itu tumbang, terus ini nggak dijalanin lagi kan, rusak berat lah pokoknya. Terus disusul ada kecelakaan di Gili ini, Mas. Halte Gili nih ya? Iya, di halte Gili ini. Jadi ada tram itu yang kemudian dua tram itu kemudian ya tabrakan juga. Beradu banteng. Ada adu banteng. Nah, korbannya itu yang kemudian dihapus itu ini lokomotif Breda juga. Jadi yang di Gunung Sari itu lokomotif Breda yang kemudian dimatiin tahun 1916. Maksudnya setelah kecelakaan itu udah nggak diperbaiki lagi. Lalu ada di sini tahun 1920-an awal-awal lah. Kemudian dua lokomotif ini yang jadi awal dari lokomotif Breda itu kemudian dipensiunkan. Jadi lokomotif Breda itu sebenarnya kalau boleh melebar sedikit ya, Mas. Lokomotif Breda itu sebenarnya kalau di bukunya Breda ini sama, Mas, yang awal yang buku kecil itu penulisnya Ade Peter ya. Ade Peter itu kan menuliskan di tahun 1923 itu kan lokomotifnya semua secara keseluruhan itu dihapus. Tapi kalau detailnya, Mas, semenjak tahun 1922 itu ada 9 lokomotif yang sudah diberhentikan operasionalnya. Oh, termasuk 4 yang adu banteng tadi. Nah, 2 yang adu banteng. Jadi dua di Gunung. Adu banteng kan ada 4, Mas. Yeah. Tapi yang kemudian yang 2 ini gugur, yang 2 masih bisa survive. Oh. Nah, okay. yang 2 gugur ini yang Breda semua. Terus tahun 1922 kemudian itu ada 9 lokomotif yang sudah benar-benar dinonaktifkan dari kedinasan. Dari dinasannya ya, atau operasionalnya. Itu ada 9, Mas. Jadi yang dimaksud dengan Pak Ade Peter ini di bukunya tahun 1923 itu hanya 3 lokomotif terakhir yang jalan hanya cuman sebentar. Itu nggak sampai 10.000 kok kilometernya. Mungkin hanya beberapa bulan mungkin. Itu memang OJS itu alasannya karena di first log atau di laporan tahunannya OJS tahun 1923 itu memang ditulis bahwa kondisi lokomotifnya ini sudah terlalu usang atau sudah terlalu tua, jadi sudah nggak dioperasionalkan lagi. Jadi kan mungkin ya ada satu sisi juga mungkin ada inilah, Mas, alasan-alasan teknis lah yang mungkin secara perhitungan bahwa lokomotif Breda itu tidak ekonomis lagi untuk dipakai, sementara lokomotif yang dari Inggris ini yang operasionalnya dari Babcock atau B12 itu udah mungkin lebih muda 2 tahun kan, sejak 1891 itu kan udah dipakai ya, atau 1892 lah itu udah dipakai. Jadi mungkin itu spare partnya masih banyak kan. Jadi yang Breda ini kan karena tidak ada lagi pembelian sejak 1889 itu kan ya, kemudian cadangnya mungkin nggak ada atau tidak ada usang, makanya nggak diambil lagi. Nah, jadi ini, Mas, jadi titik kalau misalkan orang-orang mau ke pasar Pabean itu bisa, titik paling dekatnya itu di sini, Mas. Berhentinya ya? Berhentinya. Tinggal jalan aja sedikit masuk ke dalam sini kan. Iya, di halte Gili.
Dia bisa juga sih kalau jalan di jalan Sasak itu, berarti jalan Sasak itu juga bisa. Cuman yang kayaknya yang lebih enak kayaknya turunnya di sebelah sini mas. Kita tinggal jalan sedikit tuh. Karena setelah belok kiri ini yang ada masjid atau langgar ini, itu kan nggak ada pemberhentiannya. Dan itu mas, ya ini jadi salah satu inilah tahun 70-an itu bule-bule seneng banget sih. Apa namanya, merekam tram itu lalu lalang itu bersinggungan sama suasana keramaian di sini, entah itu sama beca, sama truk. Itu sejak videonya Tramway Exotica itu tahun 68 69, tahun 68 ya, tahun 69 lah. Selang beberapa waktu lah setelah tram listrik itu dimatiin, nah itu Tramway Exotica itu kalau nggak salah videonya Geoff Todd ya, orang Inggris, itu ngerekam juga di sisi sini. Jadi senang banget dia ngelihat beca itu minggir, lalu juga orang-orang kemudian ada yang ada tram, karena ini mas di sini itu lokomotif B12 itu paling berisik mas, karena harus fluidnya ini harus dibunyiin terus kan, jadi penanda atau jadi apa ya, jadi alarmnya nih kalau ada tram itu mau lewat di sini, karena kan daerahnya ramai banget gitu mas. Jadi ya di sini kecepatannya tuh diturunkan, terus juga fluidnya itu bunyi terus. Bahkan rekamannya yang terakhir itu yang kalau kita lihat tentang tram uap Surabaya itu di tahun 1973 si Niklera ya, yang Wheels of Fire yang kita lihat banyak videonya itu beredar di media sosial itu kan, yang logonya warna biru. Iya. Nah itu terus apalagi ya, terus yang kita lihat juga ini pemandangannya itu di daerah utara sini tuh ya diambil sama terakhir itu sama ini mas, sama Derek Huntress dan kawan-kawan itu tahun 77 jalan hanya cuma B1624 aja kan, yang dia lihat banyak orang-orang keramaian itu beca-beca dan segala macam itu di daerah sini. Paling seneng soalnya kan apa ya mas, aku mungkin mereka itu sukanya dari ini paling sisi keramaian kotanya sama transportasinya saling bersinggungan atau saling bersentuhan gitu. Mungkin itu angle yang menurut mereka tuh perspektifnya di situ dapat banget dibandingkan di daerah mana ini, di daerah selatan yang lewat jalan Diponegoro itu kan ya hampir nggak ada ini kan, apa namanya, nggak ada suasana yang riuh gitu loh. Oh berarti 1624 yang diambil Derek Huntress itu di sekitaran sini ya mas? 77 ya, B1624 di sekitaran sini mas, dari sini sampai Benteng di sekitaran sini ya. Ya menarik lah buat bule-bule itu lah, karena di negaranya kan nggak biasa kan kayak gitu. Oke, jadi seperti penjelasan Mas Nevi, disinilah lokasi dari bekas halte atau stoplas ya, Gili. Halte atau stoplas Gili yang dibangun oleh OJS. Ini berarti diresmikan tahun 1890 ya? 1889 mas, seksi 1, seksi 2, baru seksi 3, 4, 5, 1890. 1890. Tapi kalau mau sedikit lebih spesifik lagi mas, itu ada itu mas, jembatan Bibis itu, yang dekatnya University of Kiss atau Bank Mandiri Heritage itu baru dibukanya 1890 91 mas. Karena kenapa? Itu ada izin dari BUW yang belum keluar di situ. Jadi tram itu cuma sampai di Bibis, terus ada lagi, terus nanti jalan kaki penumpangnya ke tengah kota. Oke, mantap Mas Nevi, matur nuwun. Nah, jadi dulu relnya di ini mas, nempel di sisi kanan jalan ini mas, kan ada fotonya ya? Iya, ada yang nempel. Lokomotif itu apa? Di depan mengarah ke selatan itu di sampingnya langgar ini. Terus ini juga ini nih daerah yang di shoot ini mas, sama bule-bule itu ya di sini nih, yang ada becaknya, ada itunya di sini mas. Jadi terus apa namanya juga apa ya, kondekturnya tram itu kadang ya suka nertipin untuk mereka dari rel tram. Terus rel tramnya ini masih di kanan kan mas, terus ambil haluan dia pindah ke kiri habis nikung ini. Dari kanan jalan sini dia pindah ke kiri jalan Mas Mansur. Nah ini kita udah di kawasan jalan Kiai Haji Mas Mansur. Ini banyak banget orang-orang Arab di sini. Ini dulu jalurnya di sebelah kiri. Itu di sini tuh ada Sasak ya mas ya? Iya, halte atau pemberhentian Sasak itu ada di sebelah kiri jalan sini ya. Kalau nggak salah karena ini lebar dia ke kiri mas, ini ada 2 jalur mas buat persilangan juga. Di Sasak? Iya di Sasak. Tapi di videonya Tramway Exotica itu tahun 68 atau 60-an itu sudah ini mas, 1 jalurnya sudah ketutup. Karena kan frekuensi tramnya udah nggak kayak zaman Londo dulu kan. Ini berarti depan Hotel Kemajuan relnya di sini. Relnya di sini di sisi barat atau di kiri jalan.
Haji Mas Mansur. Halte Sasak, terus Halte Kampemen Strat. Kampemen ya, halte Kampemen. Sisanya ada nggak, Mas? Sisanya udah nggak ada, Mas. Ini udah diaspal berkali-kali selama bertahun-tahun kan. Jadinya udah nggak pernah ini, kecuali tadi di dekatnya Langgar itu waktu ada pembuatan drainase itu sempat kelihatan, Mas. Terus masih nyisa sedikit, masih kelihatan banget lah waktu dibongkar itu. Terus ada yang dibongkar, ada yang ditimbun lagi. Nah, kalau aku sih menduganya ini, Mas, yang jadi Irsat itu di titik lokasinya di situ. Halte Kampemen. Halte Kampemen Strat. Halte di Kampemen Strat. Tapi ada juga yang membuat peta itu jalurnya ini itu bukan hanya nama, ada nama lainnya. Ada nama lainnya. Frederik Hendrik Strat. Oh, ini ya. Diambil dari nama Raja Belanda itu, yang jadi nama benteng itu, Prince Hendrik itu. Iya. Tapi rumahnya memang rumah-rumah lama semua ya. Rumah lama ya, Mas. Ini kanan kiri kita nih kan rumah, termasuk hotel itu kan. Iya. Ini juga rumah lama semua nih. Walaupun tinggal sisa sedikit, ini malah 2 lantai nih bangunannya nih, Mas. Iya. Kampemen Strat. Iya, itu di depannya Alirsat ini kurang lebih. Di sini ya? Iya, di sini nih. Iya, di kiri jalan ini harusnya. Karena kalau di petanya Ojus kan ada bangunan memanjang tuh, Mas. Iya. Bangunan memanjang. Nah, itu yang belum ketemu itu bekas apa itu, bangunan apa. Kemudian dia lurus terus ke kiri sampai lewat depannya BBI itu, kantor pabrik Netherlands industri ya, pabrik alat berat, mesin dan lain-lainnya. Itu bahkan ada yang nyebutin bahwa itu pabrik mesin di Surabaya yang masuk kategori paling lawas karena udah ada tahun 1870-an itu. Iya. Habis ini ya, berarti sebelah kiri jalan kantornya. Bisma Indra itu ada bangunan kantornya yang lama itu warna biru itu. Nah, itu yang ada foto Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu kunjungan ke situ, ada fotonya tuh di depan muka gedung itu. Nah, jalurnya itu ke kiri ya, ngikutin jalan ke arah ini, jalan Benteng. Ini kebetulan lagi rame di hari Minggu ini, banyak peziarah ke makam Sunan Ampel. Jadi begini nih. Kalau hari-hari biasa itu banyak pekerja-pekerja atau orang-orang yang dagang-dagang di sini, daerah komersil sini. Sementara kalau di akhir pekan itu biasanya banyak peziarah-peziarah dari luar kota yang ke daerah Ampel.